dhisik wawancara. Siap. Padepe pranara. Main kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat sore. Walaupun kok tayangnya berhubungi bro, seru berkepriyo Mas. Ya, siap. Nah, ini di samping saya sudah ada namanya Mas Iksan. Salam Mas Ya. Iksan. Rokoknya disumbat menuran. Oke, baik, siap. Ya. Saling sama Santai ngopi. Saling sama teka frene ya. Nggih, Apa? Ya tak siap. wawancara iki. Kebenaran disumbat kalau tak wawancara. Kebenaran kan akeh beberapa penonton-penonton inyong iki sing takon-takon Mas Iksan. Nggih. Ini ngomongnya bahasanya campuran, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa. Jawa. Nyatanya dari Jawa sih. Mas Iksan, sudah berapa lama berkecimpung di dunia transportasi, ibaratnya ngomong nyopir? Udah lama, sejak perkiraan tahun 2008. 2008. Soalnya udah punya armada sendiri di rumah. Armada sendiri lah. Sekarang Armadanya masih 2 di rumah. masih 2. Yang punya sendiri. Yang punya sendiri. Iya. Wah, ini asik ini kayaknya lebih efisien nanti kita dongeng-dongengnya Iya. ya. Wah. Oke, Mas Iksan. Dari 2008 sampean nyopir, pertama dimulai itu langsung luar kota, apa lokalan dulu atau gimana dulu? Untuk mulai awal pertama ya kita lokalan dulu. Lokalan dulu. Kan masih tahap belajar, makanya kita nyetir udah 2004 dari kecil udah biasa nyetir, bawa mobilnya sendiri. Jadi kan mantep. Mantep. Nggak punya SIM padahal dulu. Jadinya mantep. Setelah mantep bawa-bawa yuk usaha kayu. Karena bapaknya juga pedagang kayu, belajar kayu. Main kayu dulu. Oh, untuk armadanya sendiri yang di rumah yang 2 armada apa, Mas? Rino sama Isuzu. Rino berapa? tahun 2000 berarti tahun 2004. Pertama kali di Kabupaten Batang. Oh, 2004 keluar pertama. Iya. Sama yang untuk Isuzunya Isuzunya 2013. 2013 masih nom ya. Nah, iki asik iki. Mas Iksan, sampeyan iki kan duwe truk dewek. Nggih. Kenapa yang untuk 2013 tidak digunakan untuk berangkat sendiri untuk keluar kota, tapi sampean malah milih nyupir di tempat orang? Jawab ke kamera. Iya. Karena menurut saya pribadi gini, lebih enak saya ikut orang daripada ikut bapaknya sendiri, kadang tertekan gitu. Oke, terus lanjut. Soalnya mobil yang pertama itu dulu yang bawa memang saya sama adik saya. Ya. Setelah itu dibawa oleh Pak D saya, nggak apa-apa. Dulu armadanya banyak, 6 saya Mas. Dulunya. Asli. Terus dibeli sama Sugi Yahira, itu 3 dibeli itu. Atas nama juga, atas nama saya. Berarti maka itu salah satu alasan kenapa Mas Iksan malah seneng nyopir milu wong liya. Iya. Wah, oke ya. Malang melintang di dunia transportasi. Itu truk sampean dulu, itu sampean ikut pegang manajemennya atau semuanya melalui Bapak semua, Mas? Melalui Bapak semua. Melalui Bapak iya. semua. Jadinya sistem borongan aja. Sistem borongan aja. Iya, ongkos. Berarti Mas Iksan ibaratnya orang ngomongnya belum begitu mengetahui seperti apa pengelolaan manajemen di truk berarti. Iya, betul. Dan makanya sekarang lebih seneng ikut orang. Malah nyopir di tempat orang. Iya. Wah, asli sampai nggak pernah istirahat ya. Sampai sekarang aduh berangkat terus setut. Nggak pernah istirahat dan punya banyak teman lah di jalan. Dulunya awal pertama kan sama kakak saya yang ngajak. Namanya Pentil juga. Mas Pentil. Lah itu kakak saya kandung. Asli. Berarti nggak kandung, berarti anak 6 tua. Adik kakak lah. Adik kakak. Adik kakak bapak ibunya itu. Kakak Adi. Ya. Sampean. Ya, oh, betul. Mas Pentil berarti kakak Adi ya. Mas Pentil ya. Oke. Mas Dul Pentil ini kakaknya Mas Iksan. Iya. Sampean kan ikut armada kantor, Mas. Iya. Untuk sekarang ya. Iya. Nah, ikut armada kantor. Ada sedikit keluh kesahnya nggak kira-kira? Kan banyak nih yang ngomong nih, gampang. Nih mungkin juga pernah milu terkantor sih ya. Milu armada kantor sing memang armada kantor itu hitung-hitunganane kepenak di jalannya, tapi ya kita semuanya sudah dicatu alias sudah cemawis kabeh. Itu kalau sampean dulu yang pernah freelance sama sekarang sampean bawa armada kantor, kira-kira lebih nyaman di mana, Mas? Yang pastinya ya lebih nyaman
sebenarnya lebih nyaman bawa mobil sendiri. Nggak ikut kantor. Iya, tapi karena memang tanggung jawab, kewajiban kita sudah mempunyai kontrak sama kantor. Kan kita ngajukan lamaran juga tertulis. Makanya biar ada tanggung jawabnya. Itu juga buat formalitas saja sama bosnya. Biar kita dipercaya. Makanya saya dari dulu ikut. Sebenarnya saya sebelum ke kantor yang ini baru ini yang saya ikuti dulu pertama kali di Sumber Berkah sama mas saya itu Pentil. Mulai belajar dari luar kota, Mas Pentil yang ngajarin muat ini. Jadinya saya belajar, tak ambil hikmahnya. Oh, belajar ini caranya kayak gini, cara cari muatan, cara ngelola ongkosan biar dipercaya ekspedisi. Kayak gitu Mas Nizam. Masuk berarti tetap dimanapun itu awal mulai ceritanya ngenet ibaratnya. Ngenet saya, ngenet. Mik dong, iki wis mulai kedap-kedip mana iki soalnya kelalen guru. Dicesak miki. Cabut. Di luar kota memang ngenet dulu. Ya, saya juga sama Mas Esan. Saya dulu juga ngenet dulu. Nah, ini diganti di jas maning. Iya, betul. Tadi enggak ini ya, nah ini di jas maning dong. Iki dipotong, set. Nah, ceplos maning. Karena memang rata-rata itu awal mula sebelum menjadi sopir tetap ngenet. Tapi ngenet kira-kira itu dulu berapa lama Mas Esan? Saya sama kakak saya mulai berarti dari Mas Pelo, mobil zaman Sumber Berkah 2. Iya, Mas Pelo. Itu. Sekarang Mas Pelo ini nang di sini malah ora pernah urung kabare. Mas Pelo ini hilang. Enggak tahu jejak itu Mas Nizam. Iya, wis pokoknya intine setelah ikut Mas Budi Pelo, terus ikut Mas Pentil, sekarang bawa batangan sendiri di kantor yang berbeda ya. Iya, betul. Oke, mantap Mas Esan. Mas Esan, kalau yang setahu saya armada yang dibawa sama Mas Esan itu sekarang kan jarang banget bisa istirahat di rumah dengan waktu yang lama ya. Iya. Nek tak delokno Kak, sampean tekan rumah kayak mau paling isuk, iya, gasike jam 09.00, jam 10 sore mangkat maning. Isuk jam 09.00, sore wis mangkat maning. Kadang nek sekan wetan malah kadang sampean los ya, enggak mampir nang omah. Ya. Nyung dongono ngorohe. Apakah itu salah satu alasan yang kalau untuk bak terbuka harus membawa sopir 2, Mas? Iya. Soalnya kalau sopir 1 itu rawan sih. Memang ada prosedur dari kantor harus diwajibkan sopir 2. Harus diwajibkan 2 sopir. Yang untuk luar kota harus diwajibkan. Berarti untuk di luar Jabodetabek gambarannya ya, untuk yang ke Semarang, ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur, berarti memang prosedurnya 2 sopir. 2 sopir udah dari kantor ditentukan. Kalau misalnya sopir yang satunya berhalangan, Mas? Kalau menurut saya biasanya kan yang satu ada acara, ntar ganti sopir yang lain gitu. Ditukar kita berputar sistemnya aplus. Oke. Ya. Nah, bisa diterima berarti sistemnya hampir sama kayak yang dulu saya pegang di Bolawok Transport ya. Jadi satu misalnya berhalangan nggak bisa berangkat, yang satu saya suruh naik ke sini, ntar begitu ini sudah ready, ini ikut berangkat yang ini. Jadi gambarnya muter terus. Biasanya satu armada kan 3 orang, yang buat cadangan itu satu. Benar. Soalnya kan kita jarak jauh, berputar terus. Nggak mungkin saya 1 minggu terus ngedur, pasti kan ada capeknya. Kayak gitu. Namanya manusia sih Mas ya, ada capeknya. Berarti nggak menutup kemungkinan misalnya trip kali ini Mas Eksan berangkat bawa batangannya sendiri, tapi trip minggu depan mungkin bisa jadi bawa batangannya orang lain dong. Nggak bisa kalau kayak gitu. Oh, kalau batangannya berarti utuh? Udah utuh ya. Oh, nggak bisa. Berarti sampean tetap berangkat kalau nunggu armada, pokoknya sampean ini nyampe lokasi lagi. Ya, betul. Cuman kalau untuk yang sopir serep ini berarti dia ngacak berarti Mas? Ngacak. Bisa bawa ibaratnya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5. Iya, bisa. Hitung-hitunganannya malah luwih kesel sing nyerep ya? Iya Mas ya? Betul. Luwih kesel sing nyerep, keahliannya luwih sangar sing nyerep ya? Nek untuk keahlian nyupiri karena dia kan bawa armada yang bervariasi, yang gawanannya tetap beda-beda, ngadepi sopir beda-beda juga. Iya, betul. Perlu diapresiasi ini, tapi untuk sopir-sopirnya juga perlu diapresiasi ya seperti ini. Mas Ehsan, kan sampean bawa armada kantor. Iya. Itu tujuan kalau misalnya ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, apakah kalau dari Jawa Tengah arah ke Jakartanya atau dari Jawa Timur ke Jakartanya tetap dapat dari kantor atau sampean nyari sendiri? Untuk yang dari Jawa Timur, misal dari Bali, dari Banyuwangi,
Itu sistemnya cari sendiri muatannya. sendiri. Ya. Kalau untuk di Jakarta harus masuk kantor diwajibkan. Ya, diwajibkan masuk kantor. Ibaratnya ya di situ mau langsung putar kepala ataupun mau nginep semalam atau mau ngejual malam atau gimana tetap ke kantor ya. Ke kantor. Ya mungkin enaknya itu sih ya. Jadi ibaratnya kayak Mas Esan ini sampean tekan kantor wis ora perlu mikir luru muatan. Turu tinggal turu, digugah tinggal pasir. Iya, betul. Terpali. Muatannya ayo ditata ngono berarti Mas ya. Nggih, leres niku. Tapi sistemnya gimana Mas? Tetap borongan atau gimana? Kalau sistemnya di kantor sekarang ini di Padajaya, sistemnya nggak borongan Mas. Sistemnya kita setoran. Misal ini kita dikasih uang saku dari kantor sekian. Ntar dari Surabaya sekian, ntar setoran. Oh, berarti sama kayak truk freelance. Iya. Oh, berarti walaupun mobil kantor tapi sistemnya tetap ongkosan biasa. Terus nanti per PP setoran sekian. Iya, langsung dipotong di kantor ntar. Iya. Setelah sampai kantor. Oke. Gitu. Berarti walaupun armada kantor tapi sistemnya nggak borongan uang jalan saja itu berarti enggak ya. Jadi sistemnya tetap seperti kayak saya dulu freelance, dikasih ongkosan sekian, nanti dari sana bawa ongkosan sekian lah nyampe rumah, nyampe kantor setoran sekian, berarti sama walaupun mungkin hanya beda konsep di armada kantornya Mas ya. Iya. Seperti itu. Kecuali itu yang bok. Kalau yang enggak bok, enggak sistem setoran itu borongan. Paling uangnya kan bayaran bulanan, ada mingguan, ada uang tip. Udah itu. Oh, kalau untuk yang boknya. Untuk yang boknya di ekspedisi kami. Kalau untuk yang freelance-nya, untuk yang luar kotanya kayak yang bak terbukanya tetap menggunakan sistem kayak yang freelance. Iya, gitu betul. Tetap ada uang jalannya utuh sekian, uang jalan, ongkosan sekian. Iya. Oh, oke. Ntar sampai kantor setoran gitu aja yang penting. Misal rutenya kita Jawa Tengah, ntar Jawa Tengah nyambung ke Jakarta lagi, ya tetap utuh setoran segitu. Nah ini Mas, sampean kan bawa truknya ini kan truk kantor. Iya. Ada target waktu nggak? Misalnya Jakarta Banyuwangi atau Jakarta Bali, PP harus sekian hari atau mungkin ya, wes terserah wes mau 5 hari, 6 hari, 7 hari atau mungkin 10 hari tergantung dapat muatannya itu gimana? Iya. Itu alhamdulillah di kantor saya nggak ditarget. Nggak ada target. Iya, misal bos saya itu fokus yang penting keselamatan untuk sopir. Mantap. Untuk bos saya, yang penting di jalan hati-hati. Ntar yang penting kalau ada apa-apa, misal sopirnya ada acara mendadak nggak bisa berangkat, izin bisa ditunda bongkarnya. Gitu. Yang penting komunikasi. Iya, sama adminnya. Nah, itu enaknya kayak gitu. Jadinya bosnya slow, enak. Sama supir itu dekat. Oke. Jadinya bisa dimaklumi, nggak terlalu dipecut. Kan biasanya kalau ikut orang ya namanya kita ikut perusahaan lah. Biasanya kan harus sampai nggak mau tahu gitu. Tapi ini enggak. Ini luar biasa. Yang penting kan komunikasi. Betul. Biasanya kan harus ada target juga. Ini kamu ke Bali, silakan kamu nyari muatan untuk ke baratnya. Tapi ada batas waktu, misalnya maksimalnya 1 minggu atau mungkin 8 hari atau mungkin 10 hari kan gitu. Berarti tetap loss ya. Tetap loss. Misalnya sampean di Bali nggak dapat muatan, yang nginep seperti ini biasanya. Nginep sesuai antrian nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kantor memaklumkan. Memang kayak gitu. Ini yang saya senang ya. Jadi kan biasanya ada prioritas yang memang digunakan oleh beberapa perusahaan masih nyuwun sewu di waktu dia ngantri di pangkalan di mana itu kan minta gampanganannya antriannya itu digeser. Iya, nah, betul. Tapi ini karena memang memaklumi ya kita sama-sama di jalan walaupun punya nama ataupun kita punya tempat prioritas tapi tetap di waktu pangkalan sampean dari Jawa Timur entah dari Bali itu tetap mengikuti antrian. Iya. Ada larangan misalnya nggak boleh bawa muatan ini itu apa yang gimana kalau untuk arah ke Jakartanya Mas? Iya. Untuk sementara ini ya memang ada larangan-larangan. Karena kemarin memang ada satu supir kendala. Jadinya kendala di trouble lah untuk kecepatan. Kan armada itu dipantau dengan GPS. Betul. Jadinya bos lihat kecepatan kok larinya kencang-kencang terus. Kondisi mobil nggak dirawat. Kayak gitu. Makanya muncullah larangan nggak boleh bawa cabai. Untuk mobil kantor. Misal bawa cabai harus izin, nggak boleh bawa biji plastik, barang-barang yang berharga, nggak boleh bawa sayur.
pokoknya yang kecepatan lari-lari itu nggak boleh. Yang ibaratnya yang waktu tempuhnya itu di jam nggih Mas. Iya. Berarti dari kantor sampean nggak boleh. Nggak boleh. Berarti seperti yang sampean tadi ngomong, ini dari pihak kantor ini lebih mengutamakan keselamatan. Entah itu sopirnya, iya, betul. entah itu armadanya, dan juga keselamatan barangnya. Barangnya, betul. Karena menjaga kepercayaan konsumen, menjaga juga kenyamanan sopirnya waktu di jalan. Iya. Wah ini berarti mantep juga ya. Iya. Ya walaupun kadang memang nek dong pas kepepet nggak ada ini dan itu mungkin tapi masih bisa Mas kayak izin. Masih bisa. Adanya cuma cabai nih. Iya, bisa adanya masih. Cuma sayur-sayur nih, ya. Tetap masih boleh. Masih boleh. Oh, masih boleh. Yang ya? penting konfirmasi sama bos. Tapi kan ya saya berani jamin lah Mas Isan sendiri kalau disuruh bawa cabai terus kayaknya malah mau. Iya, lebih seneng saya nyantai. Nggih, santai, bisa tidur di rumah ya. Masuk ya. Jadi memang seperti itu juga ternyata rata-rata pemirsa. Iya. Mas Ihsan punya unek-unek nggak atau kepikiran suatu saat bahwa pengen armadanya sampean sendiri ini dikelola sendiri di waktu sampean mungkin sudah pengen berkecimpung terjun langsung di dunia transportasi, sudah ada pikiran di situ atau belum Mas? Belum ada. Belum ada. Berarti untuk sementara ini masih pengen ngalir mengikuti arus ya? Arus. Sebenarnya modal orang tua ada sih buat itu beli armada lagi untuk kelola langsung tak terjunkan ke ekspedisi atau tak titipkan ke ekspedisi kan bisa. Tapi saya kayaknya belum mampu. Mending lebih baik modal dengkul sendiri aja. Oke, mantap, itu mantap, tanpa orang tua. Ya. Mantap. Ya walaupun gimana itu tetap misalnya nanti sampean pengen bergerak atau pengen mengembangkan sayap ya nggak menutup kemungkinan tetap kita sebagai anak itu ya biasanya ada lah sedikit bantuan dari orang tua ya. Iya, betul. Munafik lah. Iya, betul, pasti ada. Nggak munafik sih Mas. Ya. Kita nggak munafik yang wah serba dari nol ini. Ya. Contohnya Mas Ihsan sendiri mungkin sekarang agak nyantai karena ibaratnya juga wah suatu saat saya misalnya kok seperti ini saya masih ada cadangan di rumah, saya mungkin bisa nyopir di rumah, bisa apa kan gitu ya. Betul. Jadi ya mustahil lah nek muni wong tuwa orang ini warisan nggak mungkin pasti. Orang ketang rupane ya dewek nunut mangan segu sepiring kan. Iya. Nah, ketika kadang kita kena klaim berapa juta gitu pasti membutuhkan orang tua. Nggak mungkin kita sebagai sopir nyelengi punya sendiri langsung nggak. Iya. Pasti kadang di jalan jauh minta orang tua. Tolong ditransferin. Saya kena klaim kayak gini bantu ntar tak kembalikan. Di waktu misalnya gampangannya kan nginep lama terus ya nggak menutup kemungkinan kalau uang jalan itu nipis ya Mas ya. Iya. Mik dong, main tambah penak maneng iki wis ketip-ketip maneng, koli ganti maneng. Men go selingan Mas Ihsan ra karo. Iya. Amit Mas. Lanjut lagi wis pokoknya tetap sampai los. Ini ngobrolnya asik ya pemirsa. Jadi walaupun nggak menutup kemungkinan Mas Ihsan misalnya di waktu kita di jalan kan kentekan ya bukannya kentekan sangu tapi kan memang kalau dari timur itu rata-rata kan ongkos di Jakarta semua sih Mas ya. Nah jadi kalau kita ngandelin ongkos dari Jakarta nyampe Denpasar itu kalau untuk balik lagi ke Jakarta nggak cukup Mas. Betul. Nah mungkin kita butuh bantuan dari entah orang tua atau keluarga yang di rumah kan di situnya juga Mas Ihsan. Nah seperti itu jadi nggak semua ongkosan kayak sayur itu dibayar di waktu kita setar itu enggak Mas. Iya betul. Kadang ada yang dibayar setelah bongkar. Kadang ada yang tidak sama dikasih DP cuma berapa persen toh. Betul. Terus anamane kadang sing tanpa DP sama sekali Mas ya. Di pasar semua kita malah masih ninggalin ekspedisi biasanya kan seperti itu. Kalau kita mungkin nggak nginep lama sih oke aja. Iya, kalau nginepin pelayan suwi kan waduh. Ini yang sedikit-sedikit jaram ya, cara bahasa ini kan sedikit-sedikit jaram pemirsa. Mas Ihsan, ini ngobrol-ngobrol lagi nih. Iya. Seprene Mas Ihsan pas berkeluarga? Sudah sih yo. Tapi nggak jadi. Iya. Rezeki, itu rezeki Mas. Iya. Rezeki. Kira-kira misalnya nanti bisa dapat keluarga lagi atau gimana pengen sing kerjaan rumah atau tetap pengen luar kota? Ya pandangan saya ya masih
di luar kota. Tetap di luar kota. Pokoknya ikut bos saya selama saya masih dibutuhkan. Dibutuhkan. Iya. Dan bos saya juga masih bisa gambarnya kita jalan bareng lah. Jalan bareng. Jalan bareng ya. Iya. Intinya seperti itu. Oke, loyalitas sekali ya Mas Ehsan ini. Sudah berapa lama Mas di kantor sekarang? Di kantor perkiraan saya yang ikut Pada Jaya sekitar 5 tahun. 5 tahun Dari kantor belakang. Ya kalau bawa mobil Pada Jayanya baru sekitar 5 tahun. Kalau ikut ke ekspedisi Pada Jaya dulu kan saya ngikut dari belakang sebelum Pada Jaya hadir di kantor Musdalifah juga sama Mas Pentil juga buat di belakang dulu. Kalau untuk armadanya kan Pada Jaya sendiri kan memang baru-baru ini berarti sih ya. Iya. Saya dulu waktu masih di Mas hitung-hitunganane bareng karo Dawuk koyone Mas. Iya, sareng. Ya, sareng. Ya. Berarti tahun ya bener antara tahun 2020 sampai 2025 ini sekitar 4-5 tahunan lah. Ya benar itu awal-awal mulanya seperti itu. Mas, kalau bawa muatan sing gampangan ekspedisi seperti itu, bongkare ngecer ini pernah nggak sih diseneni karo sing duwe barang? Mas, bongkar barangku kok nggak dibongkar dulu? Kok kesana dulu pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Karena saya sudah punya sistem tersendiri agar konsumen betah dan penerima barang betah. Caranya enak, Mas. Gimana? Kita sharing-sharing ya, pemirsa. Ini caranya sebelum berangkat kita kan ada surat jalan. Oke. Misal kita bongkar 8 alamat. Sebelum berangkat kita pulang dari Jawa Tengah. Ya sampai Jawa Tengah kan pagi. Kita siangnya ngumpulin data, nomornya dijapri ke sana biar enak. Pak, barangnya, misal ini barangnya ntar bongkarnya masuknya jam segini, kita kan udah punya rute sendiri. Iya, betul. Kadang 1 hari di Surabaya aja setengah hari saya. Benar. Kalau untuk yang menguasai. Benar. Tapi kalau yang untuk ajaran-ajaran anak baru pasti 1 hari nggak lebih, cukup. Mas, lebih. Karena berarti salah satu triknya seperti itu. Iya. Salah satu trik-triknya. Dicatat dulu. Ketika dicatat, ntar udah dihubungi, kita udah dikasih Sherlock dari penerima barang. Kan enak. Kita masuk di grup lah, WA-nya kan ada grupnya. Udah kita titik-titik Sherlocknya ada. Ntar bongkaran lain lagi bisa, kita tinggal buka Sherlock udah tercantum, nggak perlu tanya penerima. Lokasinya jadinya kita harus punya data untuk mempermudah bongkaran. Betul. Saya bongkar di sana, udah pernah. Jadinya kita tinggal udah datanya masuk di WA. Ini udah tinggal klik aja. Selain itu mungkin juga kita bisa memprediksi yang bongkarannya cepat mana dulu. Iya, betul. Yang bongkarannya lama mana. Iya. Jadi ibaratnya kecandak kabeh Mas ya. Ntar kalau dikasih keterangan Mas Dijam, misal di data kalau bongkaran lama gitu. Kalau bongkaran uang kuli yang bayarnya larang ya dicatat semua. Dia jadinya kita enak. Jadi memang ternyata analisis data ini perlu ya. Sangat perlu sekali ya. Jadi itu untuk sopir-sopir yang baru belajar itu harus kayak gitu, punya data. Jadinya kita misal bongkar di mana aja, ketika dikasih muatan ekspedisi, kita udah tahu dulu bongkarnya mana. Itu rata-rata yang saya alami dulu waktu saya nyopir truk sampai sekarang saya ibaratnya buka ekspedisi kecil-kecilan ya. Itu rata-rata ada memang sopir itu yang memang dia menyepelekan juga bisa. Data, Mas. Jadi yang aturannya barang ini itu masuk hari sekian, itu kecandak semua, akhirnya ujung-ujungnya malah mundur semua. Karena memang dia nggak punya data ya, nggak punya data, nggak mau nyatet, nggak mau ibaratnya menyimpan datanya lah. Iya, betul. Akhirnya nek gambane wong ngomong pengen untung malah buntung apa betul. Nah, gambarannya seperti itu. Saya kemarin juga ngalami Mas, jadi kayak ngana lah wes ibaratnya sampai akhirnya memang saya kejem-kejeman sama sopirnya. Ini gini Mas, karena memang ini akhirnya kalau sampean saya gantung, saya juga digantung, sampean tetap saya gantung karena kesalahan juga disampaikan kan gitu. Berarti Mas dari timnya Mas Ehsan ini juga punya data ya, ini yang saya seneng ini. Jadi data itu memang penting ya. Setidaknya ya amit nyuwun sewu lah, misalnya Mas Ehsan arah ke timur kan saya mau nitip barang cuman 5 koli, 6 koli kan berarti masih bisa. Tapi kan Mas Ehsan sudah punya data. Wah nganu Mas Nizam, bongkarannya nggon aku ki suwi-suwi. Dadi nek nggon sampean tak gowo, aku sih gelem. Cuman kan wedine nek mengko ora kecandak bongkare kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi itu pentingnya punya data ya Mas Ehsan. Wah, ternyata asli nah iki efektif iki efektif. Misal saya muat punyanya Mas Nizam. Ya walaupun Mas Nizam nggak tahu,
saya ya nyatet data tersendiri. Betul, nah. Besok suatu saat pasti kita ketemu dengan lagi. bongkaran itu lagi. Bener, Mas, kita nggak perlu banyak omong sama Mas Nizam. Oh, ini alamatnya mana? Ini bongkarnya nggak perlu. Nah, Cukup betul, diam betul. tapi sampai Betul, tempat. Mas. Jadi ibarat ngomong misalnya saya nitip sama Mas Esan nih, thread seperti ini kan. Oh iya Mas, saya rutenya nggak ke situ. Tapi ada nih satu garasi sama saya. Kalau tak titipin itu gimana? Iya, betul. Terus nganu ini Mas, nggak ini kalau misalnya tak bawa aku tapi aku bongkarin nanti setelah jam sekian karena aku bongkarin di sini karena sampai sudah punya data dari beberapa muatan ya. Bongkaran-bongkarannya itu ibaratnya baik dari timur, baik dari kantor data selalu ada. Jadinya kita dipercaya. Makanya saya belajar muatannya juga banyak ngasih orang-orang karena betul. Saya ketika didebat dengan ekspedisi maka saya punya data lengkap. Betul, Mas. Betul. Punya video lengkap, punya muatan lengkap. Betul. Jadi kalau mau muat Mas Nizam misal muat Mas Ihsan ini ada tambahan ya. Mas muatnya di mana aja saya juga buka. Ini muatnya sekian, tingginya sekian, betul. Udah tak kirim, udah punya datanya. Bener Mas. Gitu. Makanya saya sendiri kadang kalau misalnya ada misalnya muatan cuma tambahan separuh atau gimana kan saya minta tanya sama orangnya. Mas muatannya seberapa? Sekian berarti saya sudah punya analisis data. Kalau tak tambahin muatan yang seperti ini bisa dimuat, ini nggak bisa dimuat kan. Ada beberapa kadang rata-rata amin nyuwun sewu ya, yang sopir-sopir itu tanpa melihat data dulu langsung disanggupi. Oke Mas, tak gowo. Oke Mas, tak gawani nyong. Oke Mas, tak dingin. Ternyata malah nggak bisa kebawakan, nggak 1-2 juga. Iya, kadang banyak. Itu salah satu pentingnya data. Ya, Mas Esan. Wah ternyata Mas Esan ini berarti juga menggunakan trik-trik lain, bukan hanya sekedar kita cari-cari muatan, bukan hanya sekedar Mas Esan ini telepon ini tapi juga data selalu data. Mantap Mas Esan asli. Nyong seneng saya model jadinya data juga enak Mas, ongkosan juga tertera. Ya, setidaknya kita sudah punya gambaran Mas. Kalau kita punya data kan nggak mungkin ya otak si iki bisa nyimpen data soaknya mungkin kan mungkin. Paling maksimal ya 10, 5 dan di situ sampean juga bisa menggambarkan bahwa oh ini nanganake bongkaranane suwi. Kadang biaya bongkare larang. Terus kadang cerewet, kadang biasanya masuknya nggak bisa, susah. Ada yang nggak boleh pakai aju, kan ada bongkaran masing-masing. Apalagi kan di ekspedisi kita ngecer, jadinya harus hafal, betul, menguasai. Kalau teman-teman yang ikut saya pasti tak kasih tahu. Benar. Oh ini caranya besok di kantor jangan diaju, habis bongkar ini nggak usah diterpali lagi. Biar sopir itu waktunya singkat. Betul, bener sampean Mas. Kadang anak sing buang-buang waktu untuk hal yang nggak penting ya. Betul. Sedangkan kan kita juga butuh sampean dewek sebagai driver pengen barang iki tugasnya cepet rampung, sing duwe barang pengen barang nyongnya cepet tekan kan betul. Nah, kadang sopir-sopir nggak mempunyai data seperti itu biasanya. Tapi Mas Esan mantap ya. Ini salah satu bisa dibilang itu profesionalisme kerja dan pokoknya mantap. Suatu saat pasti ya seperti Mas Esan ngomong data itu butuh ya pokoknya. Iya, butuh. Oke, Mas Esan, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya saya tak domongna tapi kok entek dewek temane. Iya, betul. Jadi kan kita nunggu pertanyaan dari Remisa dulu. Pengennya gimana? Nanti kan kita jawab melalui video lagi. Iya, siap. Oke, Mas Esan. Ntar ke sini lagi. Siap, gampang. Mas Esan, terima kasih. Matur suwun. Seperti pas sampai nang Jakarta nyonang Jakarta. Iya, betul. Bisa ketemu di kantor. Kantor. Oke, baik. Mas Esan terima kasih atas waktunya, atas pencerahanane. Semoga sing tadi diomongna Mas Esan bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Ya. Ya, walaupun mungkin kita tidak bisa memberi rezeki menggunakan muatan, tapi siapa tahu tips dari Mas Esan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman driver yang senang bawa muatan ngecer. Ya. Terima kasih, semoga selamat sampai tujuan Mas Esan, rezeki ini lancar, diparingi berkah, diparingi sehat waras panjang umur ya. Siap, Ji. Oke, untuk pemirsa juga sama, semoga rezeki ini lancar, berkah dan panjang umur. Pokoknya salam dari saya Nizam Kinza alias Buhari dan dari saya Ihsan Padajaya. Nah, mantap pokoknya. Sampai di sini dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.